Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, pada pagi hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran biologi di kelas 11, lanjutan materi dari biologi sel. Nah, khususnya yaitu mengenai transportasi sel. Nah, seperti yang Ustadz sampaikan sebelumnya, terkait mengenai transportasi sel terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif itu perpindahan zat yang tidak melibatkan energi, ya, hanya berdasarkan dia mengikuti aliran perbedaan konsentrasi saja. Sedangkan kalau transportasi aktif itu melawan aliran perbedaan konsentrasi sehingga memerlukan energi. Oke, transportasi pasif dibagi dua, yaitu difusi dan osmosis, itu transportasi pasif. Sedangkan kalau transportasi aktif itu ada nih, eksositosis dan endositosis. Oke, pembahasan yang pertama kita berkaitan mengenai transportasi pasif, atau yang pertama yaitu berkaitan mengenai difusi. Nah, antum mungkin pernah buat teh manis di rumah, ya kan? Perbedaan membuat teh manis di rumah dengan mencelupkan bubuk teh ataupun mencelupkan teh ke dalam air panas, di mana teh itu semakin lama kalau antum semakin celupkan terus menerus, lama kelamaan teh tadi menyebar. Menyebarnya gimana? Perlahan, sehingga seluruh larutan tadi, air tadi tercampur dengan teh. Nah, jadi peristiwa tersebut sebenarnya adalah contoh contoh transportasi pasif difusi. Bisa juga dengan tinta. Nah, pada gambar kalian perhatikan, ini ada suatu gelas kimia yang berisi air yang diteteskan tinta. Ini tinta setetes, kemudian lama-lama tinta menyebar dan akhirnya hampir seluruh air itu tercemari ataupun terlarutkan oleh tinta. Nah, jadi kesimpulannya apa? Difusi itu adalah di mana perpindahannya itu hanya mengikuti gradien konsentrasi saja. Dalam arti apa? Ini ada dua larutan pada tinta ini, coba perhatikan, ada air, ada tinta. Nah, air itu sifatnya encer atau pekat? Encer, good. Apa perbedaan encer atau pekat? Sebenarnya lebih kepada larutan yang di dalamnya. Kalau dia dominan banyak air, maka dia encer. Tapi ketika dia dominan banyak partikel padat di dalam larutan tersebut, maka dia akan pekat atau kental, ya. Nah, jadi perhatikan ini, air itu encer kan? Encer itu sebutannya adalah larutan konsentrasi rendah, ya. Encer konsentrasi rendah atau hipoosmosis, ya, pokoknya larutan hipo lah, ini hipo itu encer, ya. Sedangkan larutan pekat atau kental itu namanya adalah ini dia yang pekat, konsentrasi tinggi, ya. Nah, itu dia. Nah, jadi yang larutan tinggi tadi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah, larut dia di konsentrasi lebih rendah. Jadi kalau di dalam sel, dia pada gambar B itu, misalnya ada luar sel konsentrasinya tinggi, itu akan masuk ke dalam, di dalam sel itu konsentrasinya lebih rendah. Jadi dari tinggi ke rendah itu namanya mengikuti gradien konsentrasi, itu difusi, ya. Nah, jadi contoh lagi difusi, pemanfaatan difusi apa? Kalau antum membuat keripik ubi misalnya supaya lebih renyah gitu kan. Nah, antum bisa memanfaatkan sifat itu. Tapi yang lebih kita ketahui adalah untuk difusi ini sebenarnya lebih kepada proses pernapasan, oke. Kemudian penyerapan sari-sari makanan itu dengan difusi. Nah, kalau keripik tadi Afan mungkin maksud Ustaz itu adalah perpindahan secara osmosis. Nah, osmosis itu lawan dari difusi. Kalau difusi tadi adalah perpindahan antara larutan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, sedangkan osmosis itu lawannya adalah konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Loh, Ustaz, kok bisa gitu kan? Nah,
Ingat, larutan konsentrasi rendah yang banyak apanya? Dalam arti encer dia yang banyak apanya? Iya, airnya. Bergerak ke konsentrasi tinggi dalam arti pekat. Yang banyak apa? Pelarutnya. Dalam arti apa demikian? Nah, jadi sebenarnya osmosis ini yang berpindah adalah zat pelarutnya. Dalam arti apa? Airnya. Jadi walaupun dikatakan larutan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, tetap yang berpindah adalah airnya, yaitu dari yang konsentrasi rendah tadi kan banyak air, berarti konsentrasi tinggi air ke konsentrasi lebih rendah air, itu osmosis. Dan melalui membran semi permeabel atau selective permeable. Dalam arti apa? Tidak semua partikel bisa melewati semi permeabel. Contohnya adalah sel dari makhluk hidup. Nah, makanya contoh kayak Ustadz bilang, kayak buat keripik supaya gurih, supaya renyah, antum rendam keripik ubi tadi di dalam larutan garam. Kenapa demikian? Oke, kita misalkan larutan garam di luar sama larutan air di kentang, mana lebih pekat? Mana lebih tinggi konsentrasinya? Good. Lebih tinggi konsentrasinya adalah larutan garam secara larutan ya. Nah, sedangkan pada ubi lebih rendah airnya. Nah, menyebabkan apa? Ingat, osmosis tadi berpindah konsentrasi rendah ke tinggi. Jadi kentang berpindah ke garam. Jadi dalam arti apa? Air yang di dalam kentang ketarik keluar. Jadi kentang tadi lebih cepat kering dia, kekurangan air, dan lebih cepat nanti gurih kalau digoreng gitu ya. Nah, demikian juga kalau antum melihat orang-orang penjual ikan. Kenapa orang jual ikan, misalnya ikan laut, itu mencuci ikannya pasti pakai air es, nggak pakai air laut. Gitu dia. Kenapa? Itu tadi namanya dia air garam ya, lingkungannya garam ikan. Kalau dia dicuci dengan air biasa, tentunya secara osmosis air yang kita cipratin tadi akan menyerap ke dalam tubuh ikan. Jadi seolah-olah ikan tadi terlihat selalu segar, tubuhnya menggembung. Sebaliknya kalau ikan tadi kita siram dengan larutan garam dari air laut, nah ikan tadi airnya tadi akan keluar tubuhnya. Dalam arti apa? Ikan tadi akan semakin kering. Dalam arti dia akan menyusut dia. Kalau menyusut kan tampilannya nggak bagus. Jadi juga nggak enak dilihat oleh ibu-ibu yang mau belanja. Makanya orang yang biasa mencuci ikan itu dia pasti pakai air es, di air biasa, air tawar ya, bukan air garam. Oke, nah itu dia. Ini dia maksud saya tadi. Isotonis dan hipotonis dan hipertonis. Kalau dia antara cairan di dalam dan luar sel itu sama, itu namanya isotonis, seimbang dia. Makanya ada minuman isotonik. Kenapa minuman isotonik? Jadi kalau antum minum itu konsentrasi ionnya itu sama dia antara larutan itu dengan larutan atau ion di dalam tubuh antum. Walaupun sebenarnya yang nggak tahu juga, namanya iklan ya, bisa saja jujur, bisa saja enggak, karena kita ketahui orang pedagang itu mungkin nggak sama semua agamanya. Tapi tentunya adalah kalau kamu ingin belajar mengenai isotonik, maka isotonik terbaik itu ada pada air kelapa sebenarnya, tanpa harus antum beli Pocari Sweat kah, ya apapun itu adalah produk pabrik. Tapi kalau isotonik sejati alami, yaitu adalah air kelapa. Nah, air kelapa itu kandungan ionnya itu sama dengan cairan dalam tubuh. Demikian juga kalau kamu main-main ke rumah sakit, nah infus itu adalah larutan isotonis. Jadi kalau antum sakit nggak bisa makan kan biasanya pakai infus. Jadi sebenarnya sari-sari makanan itu diganti dengan cairan infus tadi gitu, supaya proses metabolisme tubuh kamu juga berlangsung secara normal. Nah, namun apabila cairannya luarnya lebih encer daripada di dalam, itu namanya hipotonis ya, atau hipotonik, sama ya. Hipo itu rendah. Jadi kalau luarnya encer, dalamnya pekat kayak ikan tadi, dia kasusnya hipotonis, maka air tadi akan masuk ke dalam makhluk hidup. Itu yang ikan tadi, akhirnya dia kelihatan segar. Nah, sebaliknya kalau hipertonis, dalam arti cairan luar lebih pekat ketimbang dalam sel, maka air di dalam sel nanti akan tertarik keluar. Sehingga apa? Sel tadi mudah kering dia ya. Itu tadi yang apa. Nah, ini contohnya ini. Nah, jadi ini ada larutan gula 10%. Dalam arti gula 10% itu seperti apa? 10 gram atau 10 mililiter atau 10 gram gula dicampur dengan 90 ml air. Nih dia. Nah,
Oke, itu dia. Dan di dalamnya itu terdapat yang namanya misalnya kentang ataupun wortel lah, apapun itulah. Jadi hipotonis itu air ya, seimbang seluruhnya. Hipertonis itu lebih pekat di luar, jadi gulanya 20%, sedangkan isotonis itu dia seimbang antara luar dan dalam. Nah, jadi kalau di air hipotonis itu otomatis larutan gula tadi yang hipotonis tadi yang hanya 10% tadi, nah hipotonis ketimbang sel, maka otomatis apa? Air tadi akan masuk ke dalam nih, tanda panahnya ke dalam kan. Nah, berarti tadi wortel tadi atau sayur tadi itu akan mengembang secara volume karena air itu masuk dia. Sebaliknya kalau dia di hipertonis nih, lihat, nah lebih pekat di luar, maka air di dalam wortel atau sayuran itu akan tertarik keluar. Nah, ini ya tanda panahnya keluar, sehingga apa? Dia akan mencusut atau volumenya akan berkurang gitu ya. Sedangkan kalau saya isotonis itu tidak ada perubahan. Nah, itu bisa antum coba sendiri, buktikan praktikum di rumah dengan cara memotong sayatan kentang ataupun wortel dengan ukuran yang sama persis. Misalnya lah kentang, antum coba potong ukuran kubus, misalnya bentuk dadu dia, kubus 1 cm 1 cm ataupun 2 pun boleh, yang direndam di dalam air, kemudian larutan gula, ataupun gula ini antara hipertonis dan isotonis itu tadi ya, seperti saya bilang. Kalau gula 20% dalam arti apa? 20 gram gula ditambah dengan sisanya. Supaya 100% itu 80 ml air. Sedangkan kalau ini isotonis adalah 10 gram gula dengan 90 ml air. Kemudian itu dilarutkan, diaduk, baru dimasukkan di dalam. Nah, besok harinya antum ambil tadi yang sudah dicelupkan tadi, antum amati, antum ukur volumenya. Pasti terdapat perbedaan ya, gitu. Nah, oleh sebab itu ini dia nih logika biologi. Apakah yang akan terjadi jika ikan air tawar dimasukkan ke dalam air laut? Nah, itu sebenarnya yang seperti Ustadz bilang. Apa yang terjadi kira-kira? Nah, tentunya kalau ikan air tawar masukkan ke air laut, mati dia. Kenapa? Dia akan kehilangan air, gitu ya. Sebaliknya, apabila ikan laut dimasukkan ke dalam air tawar, dia juga akan mati. Kenapa? Air di luar itu akan masuk ke dalam tubuhnya, dia akan ngembung gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kita beternak ikan di dalam air tawar, ataupun sebaliknya ikan air tawar. Jadi nggak pernah antum budidaya ikan gurame misalnya di laut, nggak mungkin, mati nanti ikannya. Ataupun budidaya lele di air laut, nggak mungkin. Nah, Ustadz, kalau di air sedikit asin gimana, kayak payau misalnya, mungkin ada spesies kayak ikan mujair itu bisa bertahan di situ ya. Nah, karena memang dia mampu bertahan hidup di situ gitu. Tapi kalau murni ikannya seperti itu kayak ikan mas, jangan coba-coba budidaya di air laut, mati dia. Berikutnya ada transport aktif. Seperti yang Ustadz bilang, transport aktif itu melawan gradien konsentrasi. Dalam arti apa? Dia memindahkan zat-zat melewati membran sel yang memerlukan energi ya. Nah, jadi dalam arti apa nih dia? Paling sering muncul ada mekanisme pompa natrium kalium. Natrium kalium itu berfungsi dalam proses pengantaran mekanisme sel saraf ya, ataupun mekanisme gerak kita, ataupun juga produksi energinya. Jadi dia memasukkan ion kalium dan ion natrium. Jadi ion natrium itu akan melekat pada protein dalam membran sel. Jadi ketika ATP hidrolisis, fosfat dihasilkan akan melekat pada protein. Maka protein menyebabkan protein berubah bentuk. Perubahan bentuk protein membuat ion Na keluar dari dalam sel. Bersamaan dengan itu, ion K positif akan melekat pada protein dan akan lepas. Demikian ya. Nah, jadi singkatnya seperti ini gambarnya ya. Nah, jadi ini ada natrium. Ini luar sel, ini di dalam sel. Jadi dalam proses energi ini, inilah dia pengangkutan keluar. Jadi keluar deh. Nah, dalam arti apa? Kalau natrium keluar, maka kalium akan masuk. Demikian. Jadi kalau seimbangan natrium dan kalium antara luar sel dan dalam sel itu harus seimbang. Nah, sedangkan eksositosis, nah ini dia X itu artinya keluar, sitos itu artinya sel. Jadi proses pengeluaran dari cahaya dari dalam sel ke keluar sel. Jadi seperti ini dia ya. Ini ada protein yang akan dikeluarkan melalui sel. Dia nanti akan melekat pada membran sel. Kemudian akan melepas dari yang akan dikeluarkan tadi.
Itu ya. Nah, baru berikutnya ada endositosis. Exo itu keluar, kalau endo in artinya dalam. Jadi lawan dari exositosis ada endositosis. Kalau exositosis pengeluaran ini dalam arti materi bisa yang berguna, eksekresi maupun ekskresi atau yang tidak berguna. Nah, sedangkan kalau endositosis itu memasukkan molekul-molekul yang berguna, bisa makanan, bisa apa gitu ya. Nah, ini dia biasanya makhluk hidup bersel satu, dia ada dua jenis endositosis, ada pinositosis dan fagositosis. Apa perbedaannya? Kalau pinositosis, proses masuknya berupa cairan. Jadi kalau dia cairan-cairan masuk ke dalam, maka disebutlah dia pinositosis. Tapi kalau dia berupa benda padat, tidak cairan, misalnya kayak bakteri yang akan dikonsumsi misalnya sebagai bahan makanan, nah disebutlah dia fagositosis. Jadi kalau sel darah putih menyerang bakteri sebagai alat pertahanan tubuh, itu namanya fagositosis karena yang dimakan adalah bakteri, gitu ya. Oke. Nah, ini percobaan tadi contoh. Nah, ini percobaan ini coba antum coba sendiri di rumah, kemudian antum fotokan hasil dan hasilnya gitu ya. Hasilnya kita baca sama-sama ya. Proses difusi dan osmosis. Jadi antum akan mengamati proses osmosis ya. Kenapa osmosis? Karena dia melibatkan sel makhluk hidup. Apa dia? Yaitu kentang. Nah, cara buatnya gimana? Alat dan bahannya mistar. Antum harus punya mistar atau penggaris ya. Baru 3 buah gelas kimia. Gelas kimia diganti dengan gelas biasa boleh. Toples boleh. Oke. Nah, kemudian kentangnya kok bisa agak besar, jangan kentang yang kecil supaya mudah dibentuk dengan ukuran yang sama ya. Kemudian air suling. Nah, air suling ini bisa antum pakai dengan air aqua ataupun air mineral ya. Nah, baru gula. Oke. Nah, gitu ya. Nah, kalau bisa sih supaya memudahkan untuk buat larutan, antum harus ada gelas kimia, gelas ukur. Dalam arti apa? Ada alat-alat untuk pembuat kue yang punya satuan mililiternya dia untuk mengukur penggunaan air nanti. Jadi yang pertama antum harus kerjakan yaitu adalah membuat potongan kentang berbentuk bujur sangkar atau kubus ya, dengan perbandingan panjang lebar tinggi ini. Nah, supaya lebih mudah, oke, dibuat saja larutan kentangnya seukuran 2 cm kali 2 cm kali 2 cm. Semua 2 cm sebanyak berapa? 9 buah. Jadi buat ukuran dadu tuh, petak-petak kecil diukur 2 cm 2 cm. Oke, dipotong. Oke, buat 9 buah. Nah, setelah itu antum sediakan 3 buah gelas, masing-masing diberi label A, B, dan C. Nah, untuk masukkan air suling atau air mineral ke gelas kimia A, kemudian masukkan larutan gula 10% ke dalam gelas B. Gula 10% itu dalam arti gulanya sekitar 10 gram. 10 gram gula itu sekitar 1 sendok teh makan itu. 1 sendok teh afwan. 1 sendok teh, tahu ya, 1 sendok kecil dimasukkan ke dalam ke dalam larutan air di dalam 1 gelas gitu ya. Nah, sedangkan kalau larutan gula 20% itu buat saja 2 sendok teh. 2 kali sendok teh gula, baru masukkan air di dalam gelas tersebut, kemudian larutkan. Untuk yang C ya. Kemudian masing-masing ke wadah tersebut itulah dimasukkan 3 buah potong kentang tadi. Nah, tadi sebelumnya jangan lupa pastikan sebelum dicelupkan masukkan kentang, pastikan tadi tercatat ukurannya ya. Ukurannya tadi kan kita samakan ya, kentang 1 2 3 tingginya semua sama, yaitu 2 cm semua. Oke. Nah, tinggi awal semua 2 cm. Oke. Nah, baru masukkan ke dalam wadah gelas masing-masing gelas tersebut dan diamkan kurang lebih selama 1 jam. Nah, diamkan dalam 1 jam. Baru setelah 1 jam nanti antum ambil, baru antum ukur kembali berapa tingginya setelahnya. Kalau berat nggak usah, karena kemungkinan ke antum semua nggak punya timbangan di rumah. Jadi yang diukur hanya tinggi awal dan tinggi akhir. Oke, sampai sini paham. Nah, kemudian antum jawab pertanyaan berikut ini. Oke, demikian. Oke, jadi demikian untuk
tugas untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini, jadi Ustadz beri waktu pengerjaan tugas ini selama 6 hari. Jadi paling lambat dikumpul pada hari Jumat dalam bentuk apa? Selembar kertas. Oke, sertakan ini, tuliskan semua dan isi kolom berikut. Nih, isi kolomnya, baru jawab pertanyaan ini. Dibuat di dalam buku latihan kamu, tulis tangan. Oke. Nah, nanti Ustadz lihat siapa yang mengerjakan ini nanti masuk ke nilai praktikum atau nilai praktek. Oke, jadi kerjakan sebaik-baiknya. Jika ada pertanyaan boleh silakan hubungi Ustadz ke via WA untuk menanyakan. Oke, boleh juga bekerja secara kelompok. Jadi dalam arti ingat tetap patuhi protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak dan menggunakan sarung tangan atau sering cuci tangan dengan sabun ataupun hand sanitizer. Boleh bekerja secara kelompok. Ajak teman kamu yang mungkin dekat-dekat rumah untuk bekerja atau bekerja bersama mengerjakan tugas ini. Itu boleh saja. Kalau tugas berkelompok, jangan lupa sertakan namanya seluruhnya. Jika tugas dikerjakan secara individu, maka boleh dikerjakan secara pribadi dengan menuliskan nama sendiri ya, gitu. Oke. Ustadz, kalau nggak ada kentang boleh ganti yang lain? Boleh diganti wortel, boleh. Gitu ya. Kenapa kentang? Karena kentang itu ukurannya lebih besar. Kalau wortel ukurannya lebih kecil dan susah bentuknya dia. Kalau kentang kan agak lebih bulat besar, jadi mudah membentuknya ya. Kalau bentuknya seperti dadu misalnya. Kalau kentang, kalau wortel kan kecil. Ustadz, kalau boleh nggak ukurannya itu diperkecil gitu? Nggak 2 cm boleh, tapi dengan syarat antum harus catat tinggi awal berapa dan tinggi akhir berapa, itu harus antum catat. Ustadz takut kalau terlalu kecil nanti dia jadi lebih cepat rusak gitu ya. Jadi pastikan ukurannya paling kecil itu 2 cm. Kalau mau antum buat lebih besar tapi jumlahnya nggak sampai 9 boleh. Yang penting antum bisa membuktikan percobaan ini. Oke. Nah, jadi demikian untuk pembelajaran kita untuk hari ini terkait mengenai materi biologi sel. Jadi selamat mencoba mengerjakan praktikumnya. Jangan lupa untuk mengerjakan sebaik-baiknya. Oke. Mengerjakan sebaik mungkin ya. Baru nanti gitu ya. Nah, baru nanti kerjakan di buku latihan antum sesuai dengan hasil pengamatannya gitu. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan japri pesan via WA. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.